Assalamualaikum guys, kembali lagi di Avan Muslim Channel. Di video kali ini kita mau ganti oli di rumah nih guys. Kebetulan ini jangan ditiru sih ya, udah 5 bulan dengan pemakaian setiap hari. Ini sih agak parah sih kalau menurut saya. Khawatir olinya tinggal dikit. Nah, kita udah beli untuk olinya merek Yamalup. Ini jenis yang Supermatic ya guys. Ini harganya tertera di Tokopedia. Ini saya beli di Kings Motor. Ini ori ya guys, karena dia kebetulan dealer dari Yamaha. Kalau yang ada harganya 40 ribuan atau nggak sampai itu, gue yakin sih itu palsu guys. Oke, di sini 1 liter ya guys. Matic khusus bisa buat NMAX, Aerox maupun Lexi. Oke. Kalau untuk Lexi sendiri sih sekitar 0,9 liter. Kalau untuk ring 12 yang dibuka. Tapi kalau untuk yang ring 17 mungkin teman-teman bisa pakai yang seluruh dari olinya ya, 1 liter gitu. 1 liter kurang lah ya. Itu makanya saya pakai 2 ring. Jadi pakai ring 12 dan ring 17. Lalu kita butuh tang dan juga corong berserta selang ya. Selang air. Corongnya harga 3 ribuan, selang tinggal dipotong aja. Lalu ini pakai toples untuk wadah dari oli, toples cupang itu. Nah, ini adalah kain perca atau kain yang biasa untuk membersihkan oli guys. Nah, ini peralatan yang kita butuhkan untuk ganti oli di rumah guys. Ternyata mudah kok guys. Oke, kita eksekusi aja guys untuk motor Yamaha Lexinya. Oh ya, gue mau ngejelasin untuk 2 ring ini, ring 17 dan ring 12. Kita pengen tahu letak posisinya di mana untuk baut 12 dan baut 17. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini 17 yang kanan. Nah, ini udah filter olinya. Yang ini nggak ada filter olinya. Jadi kalau mau pakai yang 0,9 liter, nah buka yang ini. Tapi kalau mau buka ini dua-duanya, jadinya 1 liter kurang lah ya. Jadi lebih dikit lah. Karena kan kita buka 2 lubang, jadi agak lebih banyak keluarinnya nih. Jadi full lah, olinya keluar semua. Kita nyalain. Oke sip, masih bagus. Kita angkut aja nih guys untuk supporting ganti olinya. Kita bawa lagi. Yang pertama-tama teman-teman mungkin bisa buka nih, buka tutup olinya dulu, asal kebuka dikit aja. Yang penting bisa kita puter nantinya dengan tangan. Oke, cukup. Ini fungsinya kalau teman-teman langsung buka gitu, nanti baut yang 12 kita lepas, dia langsung keluar gitu cepat-cepat. Nah, kita lihat. Wow, sudah kering guys. Ini sih gawat guys, mudah-mudahan nggak sampai habis ya guys. Kalau habis ini gawat nih. Oke, kita tutup dulu. Buat info aja, kalau teman-teman mau ganti oli biasanya 3000 km ya. Jadi nggak ditentukan berdasarkan bulan, tapi berdasarkan pemakaian berapa kilometer. Cuman ini kita benar-benar lupa guys, jadi jangan ditiru ya guys. Ini kita lupa banget, jadi ini sekitar hampir 5 bulan nih kayaknya nih belum ganti oli. Dan kita coba untuk ganti oli di rumah sendiri. Oke, sekarang kita buka untuk yang satu lagi. Oke, sip, asal buka dulu aja guys. Ntar tinggal kita puter. Oke, kita buka untuk baut 12 nya. Kita lihat kondisi olinya udah hitam dan harus benar-benar diganti. Tapi ini udah telat sih guys. Jadi olinya tuh dikit banget. Sumpah nih olinya dikit banget guys. Gawat sih kalau sebulan lagi nggak diganti. Ini bisa-bisa overhaul kali ya. Oke, kita buka aja. Buat teman-teman mungkin ya kisaran 2-3 bulan ya dicek untuk olinya ini. Kalau udah dicek ternyata sudah sampai 3000 km,
bisa teman-teman ganti. Dan untuk info aja nih, saya juga baru pertama kalinya nih ganti oli di rumah. Biasanya servis gitu. Ini karena benar-benar lupa banget, jadi kita coba sekalian deh. Nah, ini kita buka untuk oli filternya nih guys. Makanya susah, kita ke samping aja bukanya biar lebih gampang. Nah, seperti ini guys. Jadi oli filternya seperti ini ya, saringan olinya, ada pernya juga. Pasangnya seperti ini ya. Nah, ini kita bersihin dulu guys. Sambil nunggu olinya habis ya, secara alami biarkan saja. Nggak perlu pakai air kompresor maupun ditiup-tiup guys. Jadi itu nanti ada udara yang terjebak di dalam mesin. Nah, takutnya kalau setiap ganti oli kayak gitu ya nggak awet lah ya guys, dalam mesinnya itu. Oke, sekarang kita bersihin ini. Untuk penyaringnya seperti ini teman-teman. Kita bersihin aja sih, asal kita lap aja. Nah, ini baut 12. Nah, sekarang kita nanti pakai Yamaha Loop. Oke. Nah, kalau kita lihat sudah habis kayaknya sih. Segera nih kita pasang aja untuk baut 12-nya. Lalu kita pasang untuk saringan olinya. Oke, sudah rata. Kita putar aja. Sekarang kita kencengin untuk yang pakai ring 12. Nggak perlu kenceng-kenceng banget ya guys. Yang penting pas lah. Lalu ring 17. Oke, udah kenceng guys. Sekarang kita coba untuk pakai olinya. Oke, lanjut. Kita buka dulu guys, Yamaha Loop olinya. Oke, kita siapkan corong. Corong kita letakkan di sini ya. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi. Tinggal kita tuang aja guys. Ini karena kedua bautnya kita lepas, jadi kita butuh 0,9 liter lebih. Jadi hampir 1 liter lah ya. Oke. Lalu kita tutup. Gimana guys? Cukup mudah bukan untuk mengganti oli sendiri di rumah ya. Kalau nggak sempat ke bengkel, cukup butuh peralatan yang saya infokan tadi. Nah, sekarang kita kencengkan lagi dengan tang, tapi nggak perlu kenceng banget. Yang penting pas. Oke, kita kencengin. Oke, cukup. Nah, teman-teman, sekarang kita akan coba untuk menaker dari oli yang lama dapatnya berapa mili sih guys. Ya, ini kita benar-benar lupa untuk ganti oli. Nih, sekarang olinya kita coba tuang di sini. Kan tadi ada ukuran takaran nih guys.
Kita akan coba masukin sini. Dapat berapa? Buat teman-teman, don't try this at home ya, untuk oli sedikit ini. Jadi 2 atau 3 bulan cek ya, jangan sampai oli hampir kering kayak gini, karena resikonya bahaya sih buat mesin di dalamnya. Dan untuk oli Yamaha Loop ini oli standar Yamaha ya guys. Jadi kalau teman-teman pakai oli yang lain juga bisa, tapi tergantung dari daerahnya juga. Kalau punya daerah panas dengan daerah dingin, itu teman-teman harus tahu viskositas dari olinya ini. Nah, teman-teman bisa lihat itu 200 mili guys, dikit banget ya. Sumpah ini dikit banget sih. Waduh, gawat ini. Tapi untung segera tahu, kita ganti oli di rumah dulu deh, karena nggak sempet untuk servis motor. Maklum ini dipakai sama ibu-ibu lah, jadi yang penting jalan gitu ya. Oke, sekarang kita nyalain. Kondisinya sih ini motor udah masih bagus sih guys. Jadi ini motor udah 1 tahun 4 bulan lah ya, jadi masih sehat, masih oke. Kita belum ganti kanvas rem, belum ganti juga ban. Jadi yang ganti itu cuman ya oli doang ini. Dan nggak geredek juga guys, beda sama NMAX yang saya pakai juga. Ini motor nggak geredek walaupun udah kita servis terus lama, nggak geredek. Oke lah, buat antar barang, teman-teman bisa lihat bahwa barang-barang yang saya bawa ini berat-berat juga nih guys. Jadi ini motor cocok juga nih buat bawa barang-barang belanjaan, tapi memang agak tinggi. Cuman kalau bawa barang atau boncengan itu nggak jinjit sih. Tinggi saya sekitar 172, itu agak jinjit loh. Oke, untuk suara juga lumayan bagus, sudah halus ya. Oke guys, mungkin itu aja ganti oli di rumah ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.